Aturan akikah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi umat Islam, kelahiran seorang anak biasanya dirayakan dengan acara akikahan. Acara akikah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upacara akikah biasanya dilakukan dengan prosesi penyembelihan hewan ternak seperti kambing, yang lalu dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Aswin Ahdir Bolano ini, agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan video Islami terbaru dari channel ini. Secara bahasa, akikah memiliki arti memotong, yang berasal dari bahasa Arab, al-qotu. Terdapat juga definisi lain akikah, yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran seorang anak. Bagi anak laki-laki, untuk melaksanakan akikah wajib memotong 2 ekor kambing, sementara anak perempuan 1 ekor kambing saja. Berikut penjelasan lengkap mengenai akikah, yang dihimpun dari berbagai sumber. 1. Hukum melaksanakan akikah dalam Islam. Pelaksanaan akikah adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi 2, yaitu berhukum sunnah dan wajib. Pembagian ini berdasarkan pada dalil-dalil dan tafsir yang telah dilakukan oleh para ulama. Secara sunnah, hukum akikah adalah sunnah muakkad, atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan. Secara wajib, menurut hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, anak-anak itu tergadai, atau tertahan dengan akikahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ke-7, dicukur kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad, akikah wajib dilakukan. Dengan berpatokan pada hadis di atas, para ulama menafsirkan bahwasanya seorang anak tidak dapat memberi syafaat pada orang tuanya apabila ia belum diakikah. Meski demikian, pendapat ini masih kalah dengan pendapat bahwa akikah adalah sunnah sehingga ditolak oleh banyak ulama. 2. Tata cara akikah dalam Islam. 1. Waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ini, maka para ulama menyepakati bahwa waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7 semenjak hari kelahiran. Namun jika berhalangan karena sesuatu dan lain hal, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Namun jika seseorang tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kewajiban melaksanakan akikah pun gugur. Karena, apabila memang benar-benar tidak mampu, seorang muslim diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan ibadah akikah ini. 2. Syarat-syarat dalam memilih hewan untuk akikah. Tata cara akikah dalam Islam menganjurkan hewan kurban untuk disembelih. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikah. Umur dari hewan ternak ini pun tidak boleh kurang dari setengah tahun. 3. Membagi daging hewan hasil akikah. Dalam tata cara akikah menurut agama Islam, daging akikah yang sudah disembelih harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat. Namun terdapat perbedaan antara daging hasil akikah dengan daging kurban. Dalam bentuk pembagiannya, daging akikah harus diberikan dalam keadaan yang sudah matang, tidak boleh masih dalam kondisi mentah layaknya daging kurban. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, sunahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya, dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Orang yang memiliki hajat dan keluarganya juga disunahkan untuk mengonsumsi daging akikah. Sementara, sepertiga daging lainnya diberikan pada tetangga dan fakir miskin. Hal ini seperti yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan, dengan perasaan senang, surat Al-Insan, ayat 8. 4. Memberi nama anak pada saat akikah.
Dalam tata cara akikah, pada saat menyelenggarakannya disunahkan juga untuk mencukur rambut si bayi dan memberinya nama yang memiliki arti yang baik. Karena, nama yang baik kelak akan mencerminkan perilaku serta akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lingkungan sekitarnya. Prosesi mencukur rambut pada saat akikah. Mencukur rambut adalah salah satu hal yang terdapat dalam tata cara akikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar melakukan cukur rambut pada anak yang baru lahir di hari ketujuhnya. Dalam tata cara akikah menurut Islam, tidak terdapat hadits yang menjelaskan bagaimana seharusnya mencukur rambut si anak. Namun yang jelas pencukuran harus dilakukan dengan merata. 6. Bacaan doa saat menyembelih hewan akikah. Berikut adalah bacaan doa yang harus dilafazkan ketika melakukan penyembelihan terhadap hewan akikah. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, wa ali Muhammadin, wa min umati Muhammadin. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah terimalah kurban, dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud. 7. Bacaan doa bagi bayi yang diakikahkan. Berikut ini adalah bacaan doa bagi anak yang sedang diakikah. U'izuka bi kalimatillohit tamati min kulli syaitoni wa hamah. Wa min kulli ainin lamah. Artinya, saya perlindungkan engkau, wahai bayi, dengan kalimat Allah yang prima, dari tiap-tiap godaan syaitan, serta tiap-tiap pandangan yang penuh kebencian. 8. Yang membiayai akikah. Sudah jelas bahwa anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka dengan itu, prosesi akikah seorang anak menjadi tanggung jawab penuh kedua orang tuanya. Namun diperbolehkan jika nanti dalam praktiknya prosesi akikah dibiayai oleh orang selain orang tua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, jika si anak diakikahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya maka ini juga boleh. Tidak disyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya, disebutkan dalam kitab Aksar min Alf Jawab Lil Marah. 9. Dalil-dalil dasar melakukan akikah. Di bawah ini terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang sunahnya melaksanakan akikah bagi anak yang baru lahir. Hadis pertama, dari Samurah bin Jundab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi. Hadis kedua, dari Salman bin Amir Ad-Dabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ketiga, dari Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melahirkan Hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadis keempat, dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis kelima, dari Amr bin Syuaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 kambing yang sama dan untuk perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nasai, Ahmad. Hadis ke-6, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kambing dan 1 kambing kibas. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. 10. Hikmah dari menjalankan akikah bagi umat Islam. Banyak hikmah dan keutamaan yang dapat dipetik dan diraih dari proses pelaksanaan ibadah akikah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Akikah membantu dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya berupa kelahiran seorang anak. Karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang soleh dan solehah bagi keluarganya. 2. Melaksanakan akikah berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Akikah adalah momen untuk berbagi pada sesama dan mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi. 4. Akikah adalah bentuk perasaan gembira dan upaya membagikan kegembiraan tersebut pada orang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan akikah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.
Salawat dan salam untuk